Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten monolog dan selamat beraktivitas. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Ini gue akan coba menyampaikan di chapter 29 dan 30. Chapter 29 itu judulnya Rencanakanlah Sampai Akhir. Jadi di prolog awal dia menyampaikan bahwa seperti yang kita tahu, akhir adalah segalanya. Rencanakan segalanya untuk mencapai dan mempertimbangkan segala konsekuensinya, seperti halnya menghadapi rintangan, lika-liku, dan nasib yang bisa terjadi di kemudian hari. Itu di chapter 29. Kemudian gue coba sampaikan cerita dari kosmologi Yunani kuno, bahwa masyarakat kesinian ini, bukan kesinian sih, pada era Yunani kuno, ya mungkin masih relate lah pada hari ini. Dia cerita bahwa kosmologi Yunani kuno adalah sebuah hal yang diagung-agungkan pada manusia pada eranya. Namun dia melihat bahwa dewa-dewa Yunani kuno ini memiliki pengetahuan lengkap tentang rumusan masa depan. Namun di sisi lain, manusia hari ini lupa bahwa ada hal yang detail dan tampak di depan mata yang perlu dikerjakan. Inilah contoh manusia yang tidak mampu memiliki daya tangkap dan observasi. Tapi gue melihatnya dari teks awal ini, ya sah-sah saja melihat jauh ke depan. Cuma jangan sampai kita tidak melihat bahwa ada langkah-langkah kecil di depan mata yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Di sini ada cerita dari fabel Aesop abad akhir ke-6 sebelum Masehi. Judulnya Dua Katak. Jadi gue coba ringkaskan secara detail dan singkat. Jadi katak ini dia ada dua katak. Dia kehabisan air di dalam kolam renangnya. Terus dia pindahlah lantaran musim panas untuk mencarikan singgasana atau tempat baru bagi dua katak. Setelah meninggalkan singgasana mereka yang lama menuju tempat yang baru, lambat laun dalam perjalanan menemukan mata air di dalam sumur. Katak A bicara, "Sudah, ini saja. Ini adalah hal yang perlu diupayakan tanpa kerja keras lebih." Katak A bilang begitu. Karena ini adalah tempat yang pas lah untuk mengganti singgasana yang lama, untuk mendapatkan singgasana yang baru. Lagi pula di sini airnya cukup melimpah di dalam sumur, mungkin banyak serangga-serangga yang bisa kita makan di sana. Tapi respon dari katak B apa? Dia bilang, "Oke lah, pandanganmu cukup masuk akal dan bisa diterima." Respon katak B adalah, "Kamu apakah tidak memikirkan langkah jauh ke depan di dalam sumur ini ketika sumur ini kering dan kekurangan air? Bagaimana kamu menyikapi hal itu? Karena bisa jadi kita akan mati di dalam sumur menghadapi musim kemarau yang cukup panjang." Terus ya lambat laun beda pandangan lah. Katak A ditinggal di dalam katak B, di dalam sumur. Katak B lanjut ke perjalanan lainnya untuk mencari singgasana yang diperhitungkan secara tepat sampai akhir lah. Dan kemudian setelah dia kembali, ternyata dalam musim kemarau yang panjang, katak A ini terjebak di dalam sumur. Airnya nyusut dan dia mati tragis di dalam sumur. Sudah diperingatkan bahwa katak B bilang, "Kalau di dalam sumur ini airnya kering, bagaimana?" "Oh, tidak mungkin, karena sumur di air ini cukup melimpah ruah." Tapi kenyataannya ke depan, di akhir, di endingnya, ketika katak B mampir ke tempat katak A, katak A nya
mati di dalam sumur yang kering. Itu cerita dari fabel Aesop pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian ada cerita dari Athena, Yunani kuno, Athena, pada tahun 1415 sebelum Masehi. Jadi cerita Athena kuno ini menyerang kerajaan Sisilia karena dia melihat akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kekayaan Athena kuno. Namun dia lupa bahwa taktisnya ini tidak diperhitungkan hingga akhir sampai matang, sehingga telah terjadi konfrontasi lah, ini bentrok. Konfrontasi kerajaan Athena dengan pasukan Sisilia. Dia tahu bahwa memperhitungkan bahan makanan, logistik, air minum, tempat tinggal itu adalah hal yang perlu dipikirkan secara matang-matang. Setelah menyerbu, kalahlah ini pasukan Athena untuk invasi ke kerajaan Sisilia, sehingga hal ini membuat pasukannya merasa kewalahan dengan taktis yang tidak dipikirkan secara matang. Ekspedisi Sisilia kali ini adalah bencana besar bagi Athena kuno, karena kita melihat ending dari cerita ini adalah akhir untuk meraih kemenangan adalah segalanya. Itu dari Athena kuno. Kemudian ada dari Cardinal Dritz. Penyebab paling umum dari kesalahan manusia adalah karena mereka terlalu takut bahaya yang ada saat ini dan tidak terlalu takut pada bahaya yang jauh di depan. Bahaya-bahaya seperti ini adalah hal yang sangat mengganggu untuk keberlangsungan kekuasaan ke depan. Sejauh mungkin ketika kita punya pikiran seperti hal yang diceritakan Cardinal Dritz, sejauh mungkin kita harus hindarilah untuk melakukan tindakan gegabah dan bodoh. Itu dari Cardinal Dritz. Kemudian di terakhirnya epilognya ada potongan teks dari Walter Benjamin. Walter Benjamin di tahun 1892 sampai 1940. Siapapun orang yang bertanya pada seorang peramal tentang masa depan, tanpa disadari dia sudah kehilangan pemahaman batin tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini, sehingga mempertaruhkan peristiwa yang jauh belum terjadi di depan mata. Bahwa peramal-peramal seperti ini adalah hal yang menghambat karena jauh meramal ke depan, seperti cerita di awal tadi, dewa-dewa Yunani kuno yang didamba-dambakan lah itu oleh masyarakat. Sementara masyarakatnya lupa bahwa ada hal yang lebih penting depan mata. Untuk mencapai akhir itu adalah hal yang bahaya. Itu epilog terakhir dari Walter Benjamin. Terus otoritasnya, betapa lebih mudahnya untuk tidak pernah masuk daripada untuk membawa diri Anda keluar. Anda harus bertindak berlawanan dengan buluh yang ketika pertama kali muncul mengeluarkan batang yang panjang, lurus, dan rapi, kemudian seolah-olah kehabisan tenaga. Jadi ini pandangannya Montaigne pada tahun 1533 sampai 1592. Itu pandangannya Montaigne. Sehingga manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kekuatan dan dorongan yang tajam apabila diasah sebaik mungkin. Jadi itu hukum ke-29, chapter ke-29. Masuk ke chapter 30. Buatlah pencapaian Anda tampak mudah.
Jadi di prolognya, Anda harus lebih sering bekerja keras di awal untuk mendapatkan ending yang gemilang. Sementara muslihat seperti itu harus dilakukan secara cerdik dan sembunyi. Saat Anda bertindaklah tanpa susah payah, seolah-olah Anda bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Hindari godaan untuk menangkap beberapa keras kerjaan Anda, itu hanya akan menimbulkan pertanyaan. Jangan ajari siapapun trik Anda atau trik ini untuk digunakan melawan Anda. Itu prolognya. Kemudian teks potongan dari Adam Kurz, William Butler Yeats pada tahun 1865 sampai 1939. Sebaris puisi mungkin akan menghabiskan waktu berjam-jam. Tetapi jika puisi itu tampak seperti baris yang dipikirkan sepintas, tetapi jika puisi itu tidak tampak seperti baris yang dipikirkan sepintas, lalu maka upaya yang membuat kita membongkar kata-kata akan sia-sia. Jadi dia ceritanya sebaris puisi mungkin memakan waktu berjam-jam, tapi kalau kita menyiasatinya dengan sederhana bahwa sebaris puisi itu ya cuma sebaris, ternyata nggak lebih dari itu. Kemudian ada cerita dari penulis Eropa di masa Renaissance dalam judul buku Book of the Courtier, diterbitkan tahun 1528. Baltasar Castigol. Dia menggambarkan sebuah tata krama yang cukup rumit dan termodifikasi dari anggota istana yang sempurna. Namun Castigol menjelaskan sang bangsawan harus melaksanakan tindakan ini apa yang menjadi sebutannya. Sebutannya itu sprezzatura. Sprezzatura itu kemampuan untuk membuat hal sulit tampak mudah. Nah, gue nggak tahu ini kamusnya dari mana sprezzatura. Cuma dia bilang membuat yang sulit tampak mudah. Itu bicara soal mindset sih kalau gue pikir, bahwa apapun yang hari ini kita kerjakan jangan dibuat sulit dan lihatlah menjadi tampak mudah. Ya tidak ada salahnya juga berpikir analitikal, analisis, critical thinking soal apapun yang sedang dikerjakan, tapi jangan sampai itu menghambat. Tetapi jika hal itu dicapai secara alami dan anggun, kekaguman kita meningkat menjadi 10 kali lipat. Gagasan sprezzatura sangat relevan dalam semua bentuk kekuasaan. Sebab kekuasaan sangat bergantung pada penampilan serta ilusi yang Anda ciptakan. Jadi menjauhkan hal yang fana lah, yang fana, sulit, rumit untuk keberlangsungan ke depan. Kemudian juga lanjutannya, hindari godaan untuk menunjukkan betapa pintarnya diri Anda. Jauh lebih pintar untuk menyembunyikan mekanisme kepintaran Anda. Jadi ini sih penyakitnya manusia ini, haus akan validasi. Ya nggak bisa dipungkiri lah, itu secara naluri lah, bahwa haus akan validasi ini jauh lebih berbahaya, karena banyak dapat cemoohan dan serangan lah. Seperti di beberapa chapter yang gue sampaikan yang lalu, bahwa matahari kalau terlalu sering muncul itu dicemooh sama masyarakat. Alah ini panas banget lah ini,
Cuma kalau ketika mendung kemudian matahari muncul, nah ini dilulukan ini. Ketika mendung terlalu sering muncul dan matahari muncul, nah ini dilulukan. Ini panas, ini enak buat jemur. Nah itu. Jadi sebelum menuju teks terakhirnya, potongannya itu cukup menarik. Belajarlah untuk mengendalikan kecenderungan mengoceh ini, karena dampaknya seringkali berlawan dengan tindakan yang Anda harapkan. Tindakan yang Anda harapkan. Ingat, semakin banyak misteri menyelimuti tindakan Anda, semakin besar kekuasaan Anda. Anda tampak menjadi satu-satunya yang tidak dapat diprediksi, serta apapun gerakan-gerakan yang Anda lakukan itu sangat eksklusif dan penuh dengan kekuatan. Anda selalu bisa berbuat lebih banyak jika Anda menyamarkan hasil kerja keras Anda. Ini tidak hanya menimbulkan kekaguman, tapi juga memberikan sentuhan kekuatan. Kekuatan Anda belum dimanfaatkan. Tidak ada yang begitu bisa menghitung seberapa dalam batasannya. Di epilognya ini bicara soal kuda pacu. Jadi kuda pacu di sini adalah judulnya kuda pacu. Dari dekat kita bisa melihat ketegangan usaha mengendalikan si kuda, napas dan sesak yang sangat menyakitkan. Namun dari tribun penonton yang hanya duduk manis melihat bahwa tidak ada ketegangan seperti itu, sehingga penonton lebih melihatnya, ya ternyata yang dirasakan pemacu kuda ini adalah penuh dengan adrenalin. Lalu di endingnya juga, jagalah jarak dengan orang lain dan mereka hanya akan melihat betapa mudahnya Anda bergerak. Jadi ceritanya ini tentang si pemacu kuda dan penonton yang ada di tribun. Yang di atas tribun ini nggak merasakan bahwa adrenalin memacu kuda itu cukup penuh dengan tantangan. Sementara di tribun ini penonton tidak merasakan hal itu. Jadi Baltasar Castigol di ujungnya juga menyampaikan, apapun tindakan acuh tak acuh yang menyertainya, betapapun sepelenya, hal itu tidak akan menunjukkan keterampilan orang yang melakukannya, tetapi juga seringkali menyebabkan tindakan tersebut dianggap jauh lebih hebat daripada sebenarnya. Ini karena orang yang melihatnya percaya bahwa seorang yang bekerja dengan baik dan begitu mudah pastilah memiliki keterampilan yang lebih hebat dari dalam dirinya. Baltasar Castiglione. Baltasar Castiglione pada tahun 1478 sampai 1529. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa gue sampaikan dari bahasan 40 Laws of Power. Nantikan bahasan-bahasan di chapter berikutnya yang cukup menarik. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan ya. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu, serta dimudahkan dalam beberapa tujuan dan aktivitasnya. Gue pamit undur diri. Nun kolami wa mayaskurun bilahi bisa bilil haq wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.